Setiap nabi pasti membawa mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Tak terkecuali Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu ketika orang-orang Hawari berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, seandainya engkau mampu membangkitkan seorang laki-laki yang pernah menyaksikan bahtera Nabi Nuh, tentu ia bisa bercerita kepada kami tentangnya. Kemudian, Nabi Isa alaihissalam pun pergi bersama mereka hingga sampailah di sebuah gundukan tanah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengambil segenggam tanah darinya, seraya berkata, apakah kalian tahu segenggam tanah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi Isa menerangkan, ini adalah Ka'ab bin Nuh. Sang Nabi alaihissalam lantas memukul gundukan tanah tadi dengan tongkatnya, sambil berkata, bangunlah atas izin Allah. Tiba-tiba bin Nuh bangkit sambil menggoyang-goyangkan tanah yang ada di kepalanya yang sudah beruban. Kemudian Nabi Isa bertanya kepadanya, apakah seperti itu keadaanmu saat meninggal? Ia menjawab, tidak. Saat meninggal dunia, justru aku masih muda. Namun, aku mengira sekarang ini kiamat. Karenanya, aku sudah beruban. Nabi Isa lalu berkata lagi kepadanya, sekarang berceritalah engkau kepada kami tentang bahtera Nuh. Pun kemudian bercerita, panjangnya bahtera Nuh 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ia terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berisi hewan peliharaan dan hewan liar, lantai kedua manusia, dan lantai ketiga burung. Tatkala kotoran hewan peliharaan sudah mulai banyak, Allah kemudian mengilhami Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Setelah ia menggelitiknya, tiba-tiba keluar darinya seekor babi jantan dan babi betina. Sepasang babi itu kemudian menyapu bersih kotoran-kotoran tersebut. Tak lama kemudian, masalah lain datang. Beberapa ekor tikus muncul menggerogoti tali-tali kapal. Allah akhirnya kembali mengilhami Nuh alaihissalam untuk memukul bagian di antara 2 mata singa. Tiba-tiba keluar dari lubang hidungnya seekor kucing jantan dan kucing betina. Kedua kucing itulah yang memangsa tikus-tikus tersebut. Isa alaihissalam juga bertanya kepada bagaimana Nuh mengetahui negeri-negeri yang sudah tenggelam? bin Nuh menjawab, beliau mengutus burung gagak untuk memberi kabar kepada dirinya. Sayangnya, dalam menjalankan tugas, gagak mendapati bangkai sehingga asyik memakannya. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar gagak dihantui ketakutan. Akibat rasa takutnya itu, gagak tidak senang memiliki sarang. Untuk menjalankan tugas yang sama, Nabi Nuh alaihissalam kini mengutus burung merpati. Berbeda dengan gagak, merpati mengemban tugasnya dengan baik. Ia pulang membawa daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kedua kakinya. Dari 2 benda itu, Nabi Nuh bisa mengetahui daerah mana saja yang masih terendam dan mana daerah yang kering. Sebagai bentuk penghargaan, Nabi Nuh memberikan kalung warna kehijauan di leher merpati. Tak lupa ia mendoakan agar merpati menjadi burung yang jinak dan tidak membahayakan. Berkat doa sang Nabi, merpati menjadi burung yang senang dengan kandang. Orang-orang Hawari berkata lagi kepada Isa, wahai utusan Allah, bisakah kita membawa ini kepada keluarga kami, supaya bisa duduk dengan kami dan berbincang dengan kami? Nabi Isa menjawab, bagaimana bisa orang yang sudah tak diberi rezeki kehidupan bisa ikut kepada kalian? Kemudian, Nabi Isa berkata kepada kembalilah engkau atas izin Allah. Saat itu pula, kembali menjadi tanah. Dari kisah di atas, dapat kita petik beberapa pelajaran. 1. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan orang yang sudah mati di tangan Nabi Isa alaihissalam di hadapan murid-muridnya. 2. Kebangkitan orang yang sudah meninggal di tangan Nabi Isa alaihissalam adalah gambaran nyata kebangkitan pada hari kiamat. 3. Betapa besarnya bahtera Nabi Nuh. Memiliki 3 tingkat untuk menampung hewan peliharaan, manusia, dan burung. Panjangnya 1200 hasta, siku, dan lebarnya 600 hasta. Sungguh, peradaban luar biasa yang dicapai oleh Nabi Nuh di tengah keterbatasan yang ada pada zaman itu. 4. Akibat sikap tidak amanah, burung gagak didoakan Nabi Nuh alaihissalam selalu merasa ketakutan. Buah dari ketakutannya, sampai-sampai ia tidak mau memiliki sarang. Demikian pula manusia. Siapapun yang tidak jujur dan tidak menjaga amanah, tidak akan mendapat ketenangan hati. 5. Sebaliknya, burung merpati yang jujur dalam menjalankan tugas, didoakan oleh Nabi Nuh dan diberi kalung penghargaan berwarna hijau. Artinya, siapapun yang bersikap jujur dalam menjalankan tugas, maka doa terbaik, penghargaan, serta pembalasan siap diterimanya.
6. Meski babi tercipta sebagai hewan kotor, tetapi Allah menyimpan hikmah dan manfaat untuk manusia di balik penciptaannya. Dengan kata lain, tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Termasuk hewan kotor dan najis sekalipun. Wallahu alam.